warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, aku Anissa Putri Khairina, aku dari Bojonegoro, Jawa Timur. Gimana nih teman-teman kabarnya? Aku harap kalian yang menonton video ini dalam keadaan baik dan sehat terus ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, kira-kira kalian udah dapat clue belum? Hari ini kita akan membahas apa? Dilihat dari clue-nya nih. Ya betul, pita merah. Kalian tahu gak sih pita merah itu melambangkan apa? Pita merah sendiri merupakan salah satu simbol kepada solidaritas pengidap HIV atau AIDS. Jadi, hari ini aku akan membawakan materi dengan judul HIV/AIDS, bijak bertindak sebelum terlambat. Nah teman-teman, untuk informasi awal nih ya, HIV/AIDS sendiri merupakan salah satu epidemi yang dimulai sejak tahun 1988. Bahkan hingga saat ini terhitung sudah merenggut lebih dari 25 juta jiwa. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, tentunya kalian harus tahu perbedaan antara HIV dan AIDS. Nah, lalu apa sih bedanya HIV dan AIDS ini? Yang pertama ada HIV. HIV ini singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Dari namanya aja udah kelihatan ya kalau ini salah satu jenis virus. HIV merupakan sekumpulan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Sedangkan yang kedua yaitu AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana ini merupakan sebuah kondisi seseorang telah tertular HIV yang masa rentangnya adalah 5 hingga 15 tahun. Di sini bisa kita simpulkan ya, teman-teman sudah tahu perbedaan antara HIV dan AIDS. Jika HIV ini merupakan virusnya, jika AIDS ini merupakan kondisi ketika seseorang sudah tertular. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri penyakit HIV/AIDS itu sendiri? Infeksi virus HIV ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pertama infeksi virus HIV atau biasa disebut dengan masa akut. Masa akut ini sendiri biasanya rentang waktunya antara 2 hingga 4 minggu ketika seseorang terinfeksi virus HIV. Yang kedua yaitu masa laten. Masa laten ini biasanya rentang waktunya itu adalah berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Sedangkan yang ketiga atau tahap yang paling kronis adalah AIDS, yaitu tahap ketiga seseorang terinfeksi HIV. AIDS ini sendiri biasanya karena tidak segera diobati dan tidak segera ditangani. Lalu, bagaimana gejala-gejala ketika seseorang terinfeksi virus HIV? Yang pertama, yaitu demam hingga menggigil berhari-hari, bahkan hingga 10 hari. Yang kedua, yaitu muncul ruam ataupun bintik-bintik merah di kulit. Yang ketiga, yaitu seseorang akan mengalami penurunan berat badan secara drastis tanpa diketahui penyebabnya. Yang keempat, yaitu seseorang akan mengalami muntah dan diare. Yang kelima, yaitu munculnya bercak-bercak putih di area mulut, lidah, hingga kemaluan. Selanjutnya, edukasi yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman. Bagaimana seseorang itu bisa tertular virus HIV? Yang pertama, melalui transfusi darah seseorang yang telah terinfeksi virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bersamaan dan tidak steril. Yang ketiga, seorang ibu yang telah terinfeksi virus HIV ataupun AIDS sedang mengandung ataupun menyusui, sehingga anak tersebut akan juga terkena virus HIV ataupun terinfeksi HIV. Dan yang terakhir adalah hubungan seksual secara bebas tanpa menggunakan pengaman dengan seseorang yang telah terinfeksi virus HIV. Sehingga bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa virus HIV ini tidak terinfeksi ataupun tidak menular melalui keringat, air liur, ataupun bersalaman. Tetapi virus HIV ini menular melalui darah ataupun sperma ketika berhubungan dewasa ataupun berhubungan seksual. Untuk pencegahan sendiri ada beberapa langkah yang bisa dilakukan.
Yang pertama adalah kita bisa melakukan TIPK atau tes HIV dengan inisiatif para pemberi pelayanan kesehatan. Yang kedua, menggunakan tes saring donor darah, di mana dengan langkah ini kita bisa mengetahui darah tersebut telah terinfeksi HIV atau tidak. Yang ketiga, yaitu menggunakan pengaman setiap ingin melakukan hubungan seks atau hubungan seksual. Tapi akankah lebih baiknya lagi ketika kita setia kepada pasangan dan tidak melakukan seks bebas? Yang keempat atau yang terakhir, yaitu melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan tingginya kasus penularan HIV/AIDS dan juga cara pencegahannya. Selain itu, yang selanjutnya yaitu pengobatan pada seseorang yang telah terinfeksi virus HIV/AIDS. Yang pertama yaitu pengobatan pada fasilitas kesehatan umum seperti rumah sakit dan pemberian obat ARV. Yang kedua yaitu menggunakan jasa rehabilitasi, karena dengan rehabilitasi para pengidap virus HIV ini atau seseorang yang telah terinfeksi virus HIV ini, mereka akan diberikan dukungan dan support. Selain itu, mereka juga bisa memperbaiki kualitas hidupnya secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, teman-teman, kita hidup berdampingan di dunia ini tidak boleh mendiskriminasikan satu sama lain. Kita harus saling bergandengan tangan untuk tetap maju. Kita harus ingat bahwa bijak sebelum melakukan sesuatu, jangan sampai terlambat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.